بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari raya Id ini, karena bertepatan dengan hari Jumat, maka kita dapat hadir dua kali ya. Pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Hubbul Waton, pagi tadi bersama-sama melaksanakan sholat sunnah muakkadah, yaitu sholat Idul Adha. Dan siang ini kita bersama melaksanakan sholat fardu ain, yaitu sholat Jumat berjamaah. Walaupun bapak-bapak dan saudara-saudara, memang apabila bertepatan hari Jumat itu dengan hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak jarang kita menyaksikan bahwa jamaah Jumatnya tidak sebanyak jamaah Jumat yang biasa. Agak kurang ramainya. Memang bapak-bapak saudara, di dalam penjelasan para ulama, apabila hari raya Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka ada keluangan atau kelonggaran menurut sebagian ulama, boleh melaksanakan sholat Jumat atau cukup melaksanakan sholat zuhur saja. Sebagian ulama, khususnya ulama mazhab Hambali, berpegang pada hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rakhasa fil jum'ati faman arada ayyusalliya falyusalli. Ada riwayat dari Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari raya Id yang bertepatan dengan hari Jumat, maka Nabi memberikan rukhsah ya. Siapa yang mau Jumatan silahkan, siapa yang tidak ya juga tidak masalah. Nah, hadis ini dipegang oleh ulama-ulama mazhab Hambali. Artinya apa? Kalau ada saudara kita misalnya tidak berangkat ke masjid ya, untuk melaksanakan sholat Jumat, jangan disalahkan. Karena ini adalah pendapat ulama yang juga kuat ya.
Adapun pendapat lain, bapak-bapak saudara, mazhab Hanafi ya, berpandangan bahwa mutlak harus sholat Jumat. Jadi kalau mazhab Hambali tadi mengatakan tidak wajib sholat Jumat, sudah cukup sholat zuhur, maka sebaliknya mazhab Hanafi mengatakan bahwa tetap wajib sholat Jumat. Kenapa? Salah satu pertimbangan dari mazhab Hambali itu adalah bahwa hukum Jumat itu lebih kuat daripada hukum sholat Id. Hukum Jumat itu fardu ain, sedangkan hukum sholat Id itu sunnah muakkadah. Jadi yang kuat tidak mungkin digugurkan oleh yang lebih rendah hukumnya ya. Yang fardu ain tidak mungkin dibatalkan oleh yang sunnah muakkadah. Kemudian pendapat yang ketiga, nah ini yang biasanya dianut oleh kita ya, umat Islam di Indonesia, itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat Jumat itu tetap wajib kecuali liman sakanal badiyata au kana maskanuhu ba'idan alil masjid. Mazhab Syafi'i mengatakan tetap wajib sholat Jumat kecuali yang rumahnya di jauh dari masjid. Jadi mazhab Syafi'i memahami hadis yang merupakan rukhsah itu adalah bagi yang rumahnya jauh dari masjid. Karena dulu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masjid itu hanya ada di kota Madinah, sedangkan umat Islam itu tidak hanya ada di kota Madinah, ada juga di kampung-kampung yang jauh dari Madinah, Al-Bawadi. Maka bagi yang jauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan. Sudah pergi sholat Id kemudian balik ke rumah, kasihan kalau pergi lagi untuk sholat Jumat. Kira-kira begitu menurut mazhab Syafi'i pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau kita sekarang? Kira-kira cocok enggak kita dapat rukhsah itu? Kalau saya tanya nih, kira-kira cocok enggak kita dapat rukhsah? Nah, menurut saya rasanya ya, tidak ada penduduk Mataram ini kecuali ada masjid dalam jangkauannya. Kalaupun jaraknya misalnya 1 kilo, tapi biasanya punya motor. Artinya tidak ada dalam suasana seperti orang zaman Nabi dulu yang jauh dari masjid. Kalau sekarang, jangankan 1, bahkan kadang kiri kanan kita ada masjid. Ya. Sehingga kalau menurut saya, ya, karena itu biasanya ulama mengatakan tetap lebih baik Jumatan. Ya. Kecuali kalau memang yang tahu dirinya, kan kita ini tahu diri kita. Kalau memang kita tahu diri kita ada kesulitan ya untuk pergi lagi melaksanakan sholat Jumat, maka silahkan ambil rukhsah ya, sebagaimana yang ada di dalam mazhab Hambali ataupun yang berlaku di mazhab Syafi'i bagi orang yang jauh dari masjid. Tapi kalau dekat-dekat masjid, sayang, alhamdulillah, ini yang saya lihat kita semua ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Jumat, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sekali lagi, karena ini memang ada hadisnya ya, dan ada mazhab yang mengatakan bahwa gugur kewajiban sholat Jumat bagi ya, seorang muslim di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi gugur bukan berarti nggak sholat, ganti sholat zuhur maksudnya ya, bukan berarti wah nggak sholat Jumat terus ke bawah sampai asar, enggak. Maksudnya itu Jumatnya gugur, ganti zuhur gitu. Kalau ada yang memilih itu silahkan, jangan disalahkan dan tidak perlu diperdebatkan. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita baca ayat 230 berapa tadi? 231.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisa, wa idza, dan apabila. Maksudnya kalau sudah terjadi, ya. Ini kalau sudah terjadi. Wa idza talaqtumun nisa, apabila engkau telah mentalak istrimu, fabalagna ajalahunna, dan kemudian balagna, istrimu itu sudah sampai iddahnya, ya. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'rufin, maka pegang dia, ya. Imsak itu pegang atau tahan, maksudnya rujuk dia, ya, rujuk dia. Aw sarrihuhunna bima'ruf, atau lepaskan dia. Dan dalam dua keadaan ini, ya, baik engkau merujuknya maupun engkau melepaskannya dan tidak merujuknya, keduanya bima'ruf. Sudah kita bahas pada ayat sebelumnya, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi dua kata kunci dalam muamalah seorang muslim baik kepada istri maupun kepada orang lain adalah al-ma'ruf wal ihsan, dengan cara yang baik dan dengan komitmen tidak menjahati orang, tapi dengan niat baik dan perilaku yang baik. Wala tumsikuhunna dirara, dan jangan kalian tahan. Nah, istri kalian yang telah kalian talak itu dirara, dengan maksud untuk memudaratkannya. Lita'tadu, agar kalian melampaui batas. Dulu sebagaimana kita bahas dalam ayat yang sebelumnya, orang jahiliyah itu kalau dia mentalak istrinya dan dia marah sama bekas istrinya itu, dia sengaja talak. Lalu begitu iddahnya mau habis, dia rujuk. Begitu sudah kembali nggak lama, dia talak lagi. Begitu mau habis iddahnya, dia rujuk terus, begitu nggak habis-habisnya. Ya, dengan niat apa? Dirara, supaya perempuan itu tidak bisa lepas dari dia. Begitu dia rujuk, nggak diapa-apain. 3-4 hari saya talak kamu. Begitu sudah mau habis iddahnya, saya rujuk kamu, terus saja begitu. Dan adat jahiliyah ini sempat dilanjutkan oleh beberapa sahabat. Maka marahlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemarahan beliau itu ditegaskan di dalam tuntunan Al-Qur'an ini. Maka yang pertama untuk mengikis adat jahiliyah itu adalah batasan talak yang bisa rujuk itu dari semula tidak ada batasannya, bisa sampai 100 kali ditalak. Jadi orang itu, perempuan itu sampai bertahun-tahun nggak jelas. Mau dibilang dia istri tapi nggak diapa-apai, mau dibilang cerai juga tidak, ya. Karena terus begitu ditalak, mau habis iddah dirujuk terus sampai puluhan, bahkan ada yang ratusan kali. Maka Islam memberikan batasan. Yang boleh untuk dirujuk itu hanya 2 kali talak. Kalau sudah lebih, maka ada mekanisme yang lain, yaitu perempuan itu harus menikah dengan orang lain, harus dicampuri, harus cerai, harus habis iddahnya, dan kalau mau kembali baru boleh kembali. Itu cara Islam untuk mengembalikan keadilan bagi perempuan. Batasan talak yang semula tidak ada batasnya itu dibatasi hanya 2 kali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara, ya. Kalau dulu pada saat talak itu langsung diusir, tidak boleh diam perempuan itu di rumah suami istri itu nggak boleh. Tapi dalam Islam itu ketika dia masih dalam talak raj'i, ya, ketika dia dalam iddahnya, maka dia tetap di dalam rumah itu, nggak boleh diusir. Ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia masih kapan saja bisa balik. Begitu yang laki mengatakan, yuk kita balik lagi, selesai urusan. Atau nggak ngomong, tapi pakai cara dicampuri langsung istrinya, berarti otomatis dia rujuk. Nah, itu ketentuan Islam. Karena itu kalau ada orang mengatakan Islam itu menzolimi perempuan, itu salah besar. Justru ketika datang Islam, perilaku jahiliyah yang menghina kaum perempuan, yang merendahkan kehormatannya, itu dihilangkan oleh Islam. Perlahan-lahan dan juga ada yang sekaligus. Dalam masalah talak ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlakuan yang adil untuk kaum perempuan.
Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Dan siapa yang melakukan itu, yaitu dia sengaja untuk menyakiti seorang perempuan, ya, dengan talak rujuk, ya, hanya semata untuk menyakitinya, faqad zalama nafsah, maka sungguh dia telah menzolimi dirinya. Nah, ini bahasa Al-Quran. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu, kalau kita menzolimi orang lain sama dengan menzalimi diri kita. Kenapa? Satu, orang Islam itu disifatkan oleh Rasul sebagai kal jasadil wahid, jadi sebagai satu kesatuan. Jadi saudara kita sesama muslim hakikatnya adalah kita sendiri. Kita sakiti dia sama dengan menyakiti diri kita. Satu. Yang kedua, orang yang berbuat zalim kepada orang lain disebut menzolimi dirinya, karena akibat kezolimannya itu akan dia rasakan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Di dunia, kata Nabi, tidak ada dosa yang paling cepat dibalas oleh Allah kecuali kezoliman. Jadi jangan menzolimi orang. Jangan sekali-sekali. Sekuasa-kuasanya Anda, jangan coba-coba menggunakan kekuasaan untuk menzolimi orang. Karena apa? Karena pasti akan dibalas. Dan balasan Allah itu sangat cepat. Dan balasan Allah itu tidak harus persis dengan apa yang kita bayangkan. Anda zolimi orang, Anda berkuasa, bisa jadi kekuasaan Anda tetap, tapi anak Anda narkoba, mohon maaf, atau banyak macam-macam lah, nauzubillah. Jadi jangan zolimi orang, karena kezoliman itu paling cepat balasannya di dunia, demikian juga di akhirat. Bahkan balasan kezoliman di akhirat itu bentuknya, kalau kata Rasulullah SAW, tidak hanya selapis, tetapi zulumatun yaumal qiyamah, berlapis-lapis. Kan di akhirat itu banyak tahapan, ya, mulai dari dibangunkan dari kubur, dikumpulin, disuruh nyebrang sirat, kemudian lari bersama-sama mencari syafaat. Di setiap tahapan itu orang yang zalim di dunia akan menemukan kesulitan-kesulitan. Na'udzubillah min dzalik. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian tattakhidhu, menjadikan ayatillah, yaitu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu bisa berarti, kata para ulama, adalah asmaullah. Karena seringkali orang talak, orang bercerai, atau orang berkelahi itu menggunakan nama Allah. Maka jangan pakai nama Allah untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan pun dalam hal yang bisa kita pertanggungjawabkan tapi sifatnya benar-benar duniawi, jangan dipakai. Misalnya tawar-menawar, demi Allah saya ini sudah, demi Allah ini paling bagus. Bilang saja, ya ini kualitasnya terbaik. Misalnya, jangan bawa nama Allah lah kalau mau cari uang di dunia ini. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, jangan pakai asma Allah untuk sesuatu yang batil atau sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Itu makna yang pertama. Yang kedua, ayatillah di sini bermakna hudud. Hudud ya artinya adalah hukum-hukum Allah. Jadi ketika Allah membolehkan kita untuk talak dan rujuk, jangan dimain-mainkan. Kata Rasulullah SAW, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, at-talaq wal-i'taq wal-raj'ah. Ada 3 hal yang sungguh-sungguhnya itu benar-benar terjadi, dan bahkan main-mainnya pun dihukum kesungguhan. Jadi main-main saja itu tetap jatuh hukumnya. Apa itu? Akad nikah, talak, dan al-i'taq, memerdekakan hamba. Zaman dulu misalnya punya hamba, kamu merdeka ya, padahal dia main-main udah jatuh merdeka itu orang. Atau suami istri, saya talak kamu, itu sudah jatuh walaupun main-main. Kalau menggunakan sorih, ya, saya ceraikan kamu misalnya, tapi bohong, nggak bisa itu. Misalnya kan canda-canda kan, saya ceraikan kamu tapi bohong, nggak bisa. Begitu saya ceraikan kamu, jatuh hukum talak. Kenapa? Dia pakai sorih. Yang namanya sorih itu kata yang tidak bisa ditafsirkan lain. Kalau misalnya pulang kamu ke rumah orang tuamu,
main-main. Nah, itu bisa. Kenapa? Karena itu kinayah. Kalau kinayah tidak menggunakan lafaz yang sharih, itu ditanya yang ngomong, kamu serius nggak? Gitu. Tapi kalau pakai bahasa yang langsung, saya talak, saya cerai, atau apa lagi? Ya pokoknya itulah ya. Walaupun main-main, itu jatuhnya talak langsung. Jadi 3 hal yang main-mainnya itu jadi serius. Jangan main-main ya bapak-bapak ya. Jadi itu barang sungguh-sungguh, jaga betul, dan jangan keluar dari mulut kita kecuali dipastikan itu adalah hal yang terakhir setelah segala solusi yang lain sudah mentok, sudah tidak ada jalan yang lain. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Dan demikian pula wa ma anzala, dan apa yang telah Ia turunkan atas kalian, minal kitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'izukum bih. Nah, jadi Al-Qur'an dan hadis ini fungsinya adalah wasilah Allah untuk menasihati kita. Kenapa seseorang menasihati kita? Karena dia sayang. Orang tua menasihati anaknya karena dia sayang. Kalau orang tua udah nggak sayang, dibiarin anaknya itu. Kalau kita udah nggak sayang sama orang, kita biarin, jatuh sumur, terserah. Tapi masih ada sayang kita, pasti kita nasihati. Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul, membawa sunnah, maka keduanya itu alat Allah untuk menasihati kita sebagai tanda sayangnya Allah kepada saya, kepada bapak-bapak, kepada kita semua. Alhamdulillah. Karena itu di sini disebut wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Jadi maktufkan kepada nikmat Allah. Ya. Nikmat Allah yang banyak macamnya, dan demikian juga Al-Quran dan hadis yang merupakan nasihat sekaligus nikmat Allah kepada kita semua. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada beberapa hukum yang bisa kita ambil atau pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, sebagai penegas dari yang telah kita baca pada ayat sebelumnya, bahwa al-ma'ruf wal asas fil alaqatil insaniyah, ya. Jadi prinsip al-ma'ruf itu adalah prinsip dalam hubungan kemanusiaan dalam Islam. Jadi Islam tidak mengakui hubungan yang berlandaskan niat jahat. Tidak boleh ada niat jahat. Dengan suami istri, dengan sahabat, dengan tetangga, asasnya itu ma'ruf, kebaikan. Apa yang dimaksudkan dengan ma'ruf? Sesuatu yang diakui sebagai kebenaran syar'an wa aqlan wa adatan. Baik secara syariat atau secara akal atau menurut adat yang baik. Jadi adat yang baik itu termasuk ma'ruf, ya, adat yang baik, tapi ya bukan adat yang nggak baik. Demikian juga hukum akal, ya, apa yang akal kita katakan lalu kita tuangkan dalam kesepakatan, itu juga suatu yang ma'ruf, harus dipedomani. Contoh, kita ber-Indonesia nih, satu bangsa. Ini hasil dari akal pikiran, lalu sepakat kita membentuk satu bangsa. Dalam berbangsa ada undang-undang, di antaranya misalnya undang-undang lalu lintas. Ada misalnya ketentuan, merah boleh jalan, merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Itu ma'ruf. Maka kalau Anda melanggar lampu merah, itu berarti Anda melakukan kemungkaran. Min haits, dari sisi apa? Bahwa kesepakatan merah, kuning, hijau, lampu lalu lintas itu adalah kesepakatan kita sebagai satu bangsa. Undang-undang. Demikian pula undang-undang yang lain, ya, nyebrang dan segala macam. Begitu kita sepakati, kita pedomani. Kalau ada yang nggak cocok, ya kita usul untuk dirubah, tapi jangan dilanggar. Ya, kalau semua orang mau melanggar, maka rusak kehidupan kita berbangsa. Nah, jadi yang pertama, ayat ini yang dapat kita ambil, asas dari hubungan kemanusiaan, ya, baik dalam konteks rumah tangga, masyarakat maupun berbangsa, adalah pada asas ma'ruf, yaitu sesuatu yang baik yang disepakati.
Lalu yang kedua yang kita ambil dari ayat ini juga adalah tidak boleh ada perilaku ya atau sikap yang diniatkan untuk memudaratkan orang lain. Jadi Islam itu sangat menekankan ya untuk menjaga hak dan kewajiban. Yang namanya diror ya, menyakiti orang, menzolimi orang ya, itu betul-betul dijauhkan dalam Islam. Maka Nabi katakan la doror wala diror. Jangan memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Itu yang kedua yang kita ambil dari ayat ini. Prinsip jangan memudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Ada orang suka merokok misalnya. Merokok itu kalau menurut saya hukumnya makruh. Tapi kalau sudah batuk-batuk terus masih merokok, kira-kira masih makruh nggak? Atau naik dikit? Hah? Udah sakit tenggorokan, wah, tapi tetap dia ngerokok terus. Nah, itu berarti sudah jelas doror. Doror apa? Memudaratkan dirinya. Lalu kemudian dia melakukan itu di tengah orang banyak, tempat tertutup, batuk asap. Nah, itu diror. Berarti bukan hanya memudaratkan diri sendiri, itu juga memudaratkan orang lain. Kalau sudah sampai seperti itu, jelas hukumnya haram. Karena bukan ansih merokoknya, tapi itu sudah merokok bagi orang itu sendiri sudah sangat memudaratkan, lagi sakit dia. Lalu kemudian di tengah orang banyak, mungkin ada orang hamil di situ, ada anak kecil, akhirnya menjadi perokok pasif, sakit ikut mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, maka naik hukum itu. Itu yang disebut oleh para ulama bahwa al-hukmu yaduru ma'al illah. Ya, sesuai kondisi hukum itu bisa berubah, sesuai orangnya, sesuai kondisinya. Nah, prinsipnya adalah yang kita ambil dari ayat ini, yang kedua adalah jangan memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Kemudian yang ketiga yang kita ambil dari ayat ini adalah wazkuru ni'mata wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Tuntunan Allah itu untuk dilaksanakan dengan penuh konsekuen dan jangan dipermainkan. Jadi kalau ada ketentuan agama, tunaikan dengan konsekuen. Kalau Anda belum bisa menunaikan, ya sudah ya. Tapi jangan tuntunan agama itu dijadikan gosip atau dibuat narasi seakan-akan ketentuan agama itu tidak sesuai dengan masa sekarang ya. Misal sholat tahajud, dia malas sholat tahajud, lalu begitu diajak sholat tahajud apa katanya? Menurut penelitian dokter, tidur malam itu penting, 8 jam minimal. Kalau saya tidur jam 9 ya, berarti saya harus tidur 8 jam, bangunnya jam 5 pas subuh. Saya nggak tahajud karena ada penelitian medis. Jadi dibenturkan ya. Padahal penelitian itu bukan sesuatu yang qat'i ya. Banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa bangun malam itu justru ya, membuat pikiran lebih jernih dan membuat kita lebih siap untuk menghadapi tugas di hari yang berikutnya itu. Jadi kalau Anda belum bisa melaksanakan satu tuntunan agama, jangan tuntunan agama itu dilecehkan ya. Anda belum bisa berkurban misalnya, kita belum bisa berkurban tahun ini ya karena mungkin dana kita nggak cukup, ya sudah, doa sama Allah. Jangan kemudian kita mengatakan ya kan selain korban itu banyak amal-amal lain. Kadang-kadang ada orang berkorban tapi dia sombong, nggak dapat pahala dia. Nggak perlu ngomong begitu ya, nggak perlu. Kalau Anda misalnya belum bisa bersedekah seperti orang lain, jangan kemudian mengatakan dia bersedekah itu belum tentu dia ikhlas kok, yang penting kayak saya ini kan walaupun tidak bersedekah tapi hati saya baik. Nah, jangan begitu. Sudah, kalau kita belum bisa melaksanakan satu tuntunan agama, doa sama Allah.
Ya, doa sama Allah dan minta Allah untuk memberikan kita petunjuk amal lain yang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan membicarakan, menyebut-nyebut orang yang bisa beramal dengan suatu amal itu. Ada orang rajin ke masjid, jangan dikomentari. Kalau nggak bisa ditiru, diam. Syukur-syukur ada rasa malu. Kalau misalnya nggak ada rasa malu, ya udah diam. Jangan dikomentari, macam-macam komentar. Ada orang misalnya bisa umroh tiap tahun misalnya, ya sudah itu rezekinya dia. Jangan dikomentari, dia umroh tiap tahun padahal di sampingnya masih banyak orang miskin. Kenapa ndak uangnya dikasih orang miskin? Itu bukan urusan kita. Ya, kita ndak pernah tahu, mungkin dia sambil umroh juga sudah ngasih juga. Jadi nggak usah kita komentar. Kalau ada amal soleh kita belum bisa kerjakan, mohon sama Allah supaya kita bisa diberikan kemampuan untuk itu. Kalaupun kita rasanya jauh dari itu, cari amal yang lain. Misalnya kayak kurban. Kan sebagus-bagus amal di hari raya Idul Adha adalah berkorban. Tapi bagi yang tidak bisa berkorban, ada jalan lain. Misal kalau kata ulama, hari raya Idul Kurban itu ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari makan minum dan zikir. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa zikir itu setara dengan berkurban. Makanya kita diminta untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau bisa berkorban, ya udah kita zikir sepanjang hari. Allahu Akbar, Allah, ya nggak apa-apa. Sambil kita doa sama Allah. Tapi jangan orang yang berkorban itu kita omongin. Sapinya kayaknya agak-agak gimana itu. Kok matanya jereng sapinya? Kok kaki kambingnya itu ada korengnya? Jangan. Cari amal-amal lain yang kata ulama bisa setara. Jadi kalau hari Idul Adha ini sampai tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik, besok, lusa, dan setelah lusa, bagi yang tidak bisa berkorban, jangan putus, kita zikir. Zikir tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Satu. Yang kedua kata ulama, nah ini khusus untuk hari Jumat ya. Kalau orang tidak bisa berkurban, maka dia pastikan ketika dia berangkat sholat Jumat dia berpagi-pagi. Karena dalam hadis Nabi ada orang yang berpagi-pagi ya untuk datang ke masjid sholat Jumat, maka seakan-akan dia berkorban dengan satu onta. Kalau pagi sekali. Kalau dia yang berikutnya seperti berkorban dengan satu kambing, dengan satu sapi. Ada yang berikutnya lagi seperti berkorban dengan satu ekor kambing. Nah, cuman Jumatnya udah kelewatan ya. Nah, tadi yang bagi yang nggak berkorban tapi datangnya pagi-pagi, ya itu alhamdulillah sudah. Insya Allah dapat pahala onta ya. Insya Allah. Ada juga ulama yang mengatakan bagi yang tidak bisa berkorban, maka uang yang dia miliki bisa dia belikan daging untuk dia masak bagi dirinya dan dia sedekahkan kepada siapa yang dia mau. Mudah-mudahan dia juga mendapatkan pahala seperti orang berkorban. Jadi banyak jalannya. Yang paling sederhana tadi, banyak-banyak zikir sampai akhir sebelum tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Zikir aja sambil kita duduk-duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terutama setelah sholat 5 waktu. Insya Allah itu bisa setara ya, seperti orang yang berkurban. Nah, jadi itu yang ketiga yang kita ambil dari ayat ini, bahwa tuntunan agama itu jangan dijadikan permainan. Ya. Termasuk diantaranya, kalau kita belum bisa melaksanakan satu tuntunan, jangan kita komentari, jangan kita ejek orang yang bisa melakukannya. Tapi berdoa kepada Allah supaya kita bisa seperti itu. Ya, baik amalnya sama atau amal yang setara dengan itu. Kemudian yang keempat yang kita ambil dari ayat ini, yang terakhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan dua hal yang tidak boleh dipisahkan oleh siapapun,
yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita belajar, ya. Seperti hari ini kita belajar satu ayat nggak apa-apa. Sampai rumah baca saja Al-Quran, renungkan, dan nggak mesti ayat-ayat yang panjang. Misalnya kita setiap hari baca 17 kali suratul Fatihah. Mari belajar Al-Fatihah. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Baca, belajar. Karena apa? Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu seperti permata. Setiap kali engkau membacanya, itu seperti engkau melihat satu permata, selalu ada cahaya yang baru. Jadi namanya permata itu, setiap kita lihat itu ada cahaya dari sudut yang berbeda. Demikian juga Al-Quran, selalu ada hikmah-hikmah dan pelajaran. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu 4 hal yang dapat kita ambil dari ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Al-Fatihah. Sudah gorok di sini atau belum? Masjid belum ya? Kapan goroknya? Apa itu? Terima kasih Tuan Guru. Sekalian bertanya karena kebetulan hari ini adalah Hari Raya Idul Kurban, dan beberapa masjid itu tidak melakukan sembelih hari ini, tapi karena hari Jumat katanya pendek, jadi disembelihnya besok. Nah, sementara ya mohon penjelasannya, sebenarnya mana yang lebih bagus, apa hari ini harus ada sembelih atau boleh ditunda sampai besok gitu. Itu aja, makasih. Paling bagus hari ini, tapi tidak apa-apa ditunda sampai besok. Bahkan kalau kita lihat mazhab Syafi'i, batasnya itu adalah sampai sebelum tenggelamnya matahari atau ba'da asar dari tanggal 13 Dzulhijjah. Nggak masalah ya. Apalagi kalau misalnya hari ini misalnya terlalu banyak yang disembelih ya. Jadi misalnya dicicil lah katakan gitu, sebagian hari ini nggak masalah ya. Jadi itu hanya pembagian waktu yang tidak menyangkut hukum asal ya. Jadi semua sudah terpenuhi. Jadi tidak ada istilahnya pahalanya kurang atau batal, apalagi tidak. Jadi sudah terpenuhi ya, dan silahkan ya, paling bagus hari ini. Tapi kalau ada suatu keadaan yang dipandang katakanlah masuk akal ya, misalnya seperti tadi tazahum ya, kalau hari ini terlalu penuh ya, atau waktunya sempit ya, silahkan besok ya. Atau misalnya mau nyembelih tanggal 12 ya, atau mau nyembelih tanggal 13 misalnya ya, karena melihat wah banyak sekali orang nyembelih nih hari-hari pertama, kedua, ketiga, ya sudah saya hari terakhir lah, supaya orang yang belum kebagian bisa kebagian dengan sembelihan saya, itu boleh, nggak masalah ya. Dan nyembelih ini sebenarnya begini bapak-bapak saudara, jadi keluangannya itu luas ya. Maksudnya kalau mau menyembelih satu kambing untuk satu keluarga nggak masalah ya, karena Rasulullah SAW juga pernah menyembelih satu kambing. Begitu disembelih, Nabi katakan, Allahumma taqabbal haza min ali Muhammad, min Muhammad, wa min ali Muhammad, wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terima kambing ini korban saya, keluarga saya, dan semua umat saya. Berarti masuk kita semua, satu kambing. Pernah juga Nabi SAW menyembelih 2 kambing untuk beliau, untuk keluarga beliau. Sahabat juga begitu, ada yang menyembelih 2 kambing. Pernah juga Nabi berkorban dengan 100 onta pada hari Hudaybiyah itu. Jadi pada hari Hudaybiyah itu Nabi motong 100 onta ya, jadi luas, sehingga ulama mengatakan kalau ada satu orang misalnya bisa korban 100 sapi ya silahkan. Kalau ada orang misalnya hanya bisa 1 kambing ya silahkan. Kalau belum bisa berkorban 1 kambing ya beli daging lah, masak bagi-bagi ya, itu juga insya Allah ya bisa mendapatkan pahala, walaupun tidak persis seperti korban, tapi hikmah Allah itu insya Allah juga pahalanya sangat besar.
Jadi ini ada keluasan ke lapangan ya, masalah ukuran-ukuran. Kalau misalnya satu keluarga 7 orang ya, itu misalnya punya pilihan, dia bisa milih untuk masing-masing itu beli kambing ya, atau dia beli satu sapi, karena satu sapi atau satu onta itu nilainya sama dengan 7 kambing ya, jadi untuk 7 orang. Ulama mengatakan kalau ada pilihan seperti itu lebih bagus ya, lebih bagus itu satu kambing. Kalau di mazhab Syafi'i ya, jadi satu kambing. Tapi kalau misalnya lebih mudah satu sapi silahkan. Jadi 7 orang untuk satu sapi. Bagaimana kalau urunan untuk beli satu kambing ya nggak usah, ya, itu maksakan diri namanya. Ya, kalau memang belum ya sudah. Ya. Jadi saya mau berkorban tapi cuman bisanya beli 1/8 kambing ya itu belum masuk ya, ya sudah bersedekah biasa gitu. Jadi tidak ada istilahnya urunan untuk beli satu kambing ya, tidak usah ya. Itu tidak perlu seperti itu. Ya. Kalau Anda bisa beli satu kambing, alhamdulillah, silahkan berkorban. Kalau belum bisa ya beli daging atau mau bersedekah dengan uang ya. Intinya adalah pada hari raya kata Nabi ayyamu aklin wa syurbin. Jangan sampai ada umat Muhammad yang perutnya kosong. Ya, jangan sampai ada yang perutnya kosong supaya dia bahagia. Ya. Mudah-mudahan demikianlah di sekitar kita semuanya perutnya berisi pada hari yang berkah ini supaya kebahagiaan itu bisa masuk ke dalam hati kita semua. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.